Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang perencanaan pemasaran digital marketing UMKM Peyek Kepiting Kampung Timur. Nah, perkenalkan anggota-anggota kami, yaitu pertama ada saya sendiri Della Pramudita yang perannya sebagai project manager, dan yang kedua ada Arfiatul Asmi yang berperan sebagai digital strategis, dan yang ketiga ada Nur Anita Rahmat yang perannya sebagai content spesialis, yang keempat ada Natasha Pramesti yang perannya sebagai performance analyst, dan yang terakhir ada Cynthia Erika Putri yang perannya sebagai client relation. Oke, untuk topik pembahasan pada hari ini ada 5. Yang pertama analisis bisnis, yang kedua ada strategi pemasaran digital, yang ketiga ada perencanaan konten, yang keempat ada pengelolaan anggaran, dan yang terakhir yang kelima ada simulasi pengukuran kinerja. Jadi untuk analisis bisnis akan dibahas oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis bisnis. Yang pertama saya bahas adalah analisis SWOT untuk UMKM Peyek Kepiting Kampung Timur. Berikut adalah analisis SWOT untuk produk tersebut. Yang pertama yang akan saya bahas adalah kekuatan atau strength. Yang pertama ada produk yang unik dan khas. Peyek Kepiting Kampung Timur ini memiliki ciri khas sebagai cemilan berbahan dasar kepiting yang jarang ditemukan di pasaran. Nah, hal ini dapat menjadi daya tarik bagi konsumen yang mencari makanan lokal atau oleh-oleh khas suatu daerah. Nah, yang selanjutnya ada bahan baku lokal dan segar. Menggunakan bahan baku yang segar dan berkualitas dari sumber lokal seperti kepiting dapat meningkatkan kualitas, rasa, dan daya tarik produk. Selanjutnya ada kemasan yang menarik. Nah, kemasan yang menarik ini dapat menjadikan produk ini lebih mudah dikenali dan diminati oleh sebagian orang sebagai oleh-oleh atau cemilan. Nah, selanjutnya ada skala produk yang fleksibel. Sebagai usaha mikro atau kecil, Kampung Timur memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan produk sesuai permintaan pasar. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah kelemahan atau weakness. Yang pertama ada kapasitas produk terbatas. Nah, terbatasnya kapasitas produk dan peralatan bisa membatasi jumlah produk yang bisa diproduksi dalam waktu tertentu, terutama saat permintaan tinggi. Yang kedua ada keterbatasan modal. Nah, keterbatasan modal ini untuk ekspansi dalam perkembangan usaha seperti peningkatan kualitas produk, inovasi, serta pemasaran yang lebih luas. Yang kedua ada pengelolaan bisnis yang masih sederhana. Nah, dalam pengelolaan usaha yang masih sederhana termasuk dalam pencatatan keuangan dan manajemen stok yang bisa mempengaruhi efisiensi kekurangannya pengetahuan digital. Nah, kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital yang dapat menghambat usaha untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang ketiga ada peluang atau oportunitas. Nah, yang pertama ada tren kuliner khas daerah. Banyak konsumen yang tertarik dengan makanan tradisional dan khas daerah, terutama untuk oleh-oleh dan cemilan unik. Nah, produk ini dapat memanfaatkan tren tersebut. Yang kedua ada peluang di pasar online. Pemanfaatan e-commerce dan media sosial dapat membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan di luar daerah. Kerjasama dengan industri pariwisata. Nah, yang pertama itu kemitraan dengan hotel, restoran, atau toko oleh-oleh di daerah wisata. Ini memperkenalkan produk ke pasar wisatawan yang mencari oleh-oleh khas. Selanjutnya ada diversifikasi produk. Pengembangan varian rasa atau produk turunan lainnya seperti kemasan mini atau varian pedas untuk menarik konsumen yang lebih beragam. Yang keempat ada ancaman atau threats. Nah, persaingan dari yang pertama itu persaingan produk serupa. Banyak produk atau cemilan atau oleh-oleh khas
daerah lainnya yang memiliki harga dan rasa yang serupa, sehingga persaingan harga dan kualitas bisa menjadi tantangan. Selanjutnya ada fluktuasi harga bahan baku. Ketergantungan pada bahan baku seperti kepiting yang harganya bisa berfluktuasi berpotensi meningkatkan biaya produksi. Nah, selanjutnya ada perubahan tren konsumen. Perubahan tren makanan, misalnya konsumen yang beralih ke cemilan sehat atau rendah kalori dapat mengancam produk yang lebih berat seperti peyek. Isu keamanan pangan dan regulasi pengawasan terhadap standar keamanan pangan dan perizinan usaha harus dilakukan dengan baik untuk menghindari masalah hukum atau kesehatan yang dapat merusak reputasi. Nah, selanjutnya ada analisis kompetitor. Untuk mengenali analisis kompetitor, kita perlu mengetahui siapa saja sih pesaing utama dari peyek kepiting Kampung Timur, baik di pasar lokal maupun online. Nah, kompetitor ini bisa berasal dari usaha serupa yang menjual peyek atau cemilan khas daerah. Nah, beberapa aspek yang perlu dianalisis. Yang pertama ada di produk dan kualitas. Yang produk peyek kepiting Kampung Timur ini memiliki berbagai macam rasa dan jenis. Nah, produk kita juga memiliki keunikan yang berbahan baku kepiting, di mana yang sangat jarang ada oleh-oleh yang berbahan baku kepiting. Nah, dalam kenyamanan kualitas ini kami sangat memperhatikan kemasan demi kenyamanan customer dan membuat kemasan semenarik mungkin untuk menciptakan ciri khas pada produk kami agar mudah dikenali. Yang kedua ada pada harga. Nah, peyek kepiting Kampung Timur ini menjual produk dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi itu bertujuan untuk menarik pelanggan lebih banyak, menjaga citra merek, dan meningkatkan daya saing saluran. Yang ketiga ada distribusi. Nah, produk peyek kepiting Kampung Timur ini menyediakan toko offline dan juga online. Jadi produk kami juga dapat dibeli di toko oleh-oleh. Yang selanjutnya ada pemasaran dan branding. Pemasaran atau branding yang kami gunakan adalah sosial media seperti Shopee, Instagram, Facebook, ataupun Tokopedia ataupun e-commerce lain yang sangat memudahkan produk kami dikenal oleh banyak orang dan dapat memudahkan customer untuk membeli produk kami. Dan yang selanjutnya ada pelayanan dan pengalaman pelanggan. Nah, jika ada pertanyaan, keluhan, ataupun pemesanan melalui WhatsApp atau media sosial, kami akan merespon dengan sangat baik dan cepat. Untuk pengalaman pelanggan, customer dapat melihat ulasan yang diberikan terkait pengiriman produk kami di Shopee untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan pada produk kami. Tentang strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital merupakan rencana untuk mempromosikan bisnis melalui saluran digital seperti media sosial, iklan, dan SEO. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru. Di sini kami menggunakan platform digital seperti e-commerce, Shopee, dan Tokopedia, di mana untuk memudahkan pelanggan untuk membeli produk kami tanpa harus ke toko. Terus kita menggunakan media sosial seperti Instagram dan Facebook, di mana kita dapat memperkenalkan produk kami ke jangkauan yang lebih luas. Dan kalian juga bisa memesan melalui Instagram ataupun Facebook. Selanjutnya ada website resmi, di mana jika kalian ingin mengetahui tentang produk kami, bisa langsung kunjungin website resminya. Di situ terdapat banyak informasi tentang produk kami. Selanjutnya ada targeting dan segmentasi audiens. Segmentasi audiens seperti demografis,
usia fokus kepada usia 15 sampai 45 tahun yang lebih terbuka terhadap produk unik dan cemilan tradisional. Dalam geografis internasional dan internasional, kami menjangkau pasar di seluruh Indonesia ataupun di internasional yang tertarik pada kuliner khas Indonesia. Menurut psikografis, pencinta kuliner tradisional, konsumen yang tertarik mencoba cemilan atau makanan khas daerah. Selanjutnya ada strategi pemasaran digital, di mana kami menggunakan konten berkualitas dan visual. Di sini produk kami produk kepiting ini pernah diliput oleh laptop si Unyil, di mana di situ terdapat cara pembuatannya itu untuk meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan. Selanjutnya ada influencer marketing, di mana kami juga menampilkan beberapa foto produk kami kepada orang-orang yang terkenal. Itu membuktikan bahwa produk kami sudah terkenal di berbagai kalangan masyarakat. Selanjutnya ada program diskon dan promosi. Kami juga menyediakan program promosi di setiap event atau spesial promosi. Itu bisa kalian lihat di Instagram kami. Kami akan mengupdate setiap ada promosi ataupun spesial promo. Selanjutnya ada SEO dan optimasi e-commerce, yaitu kami menggunakan kata kunci yang mudah untuk dicari oleh pelanggan. Contohnya seperti jika kalian menulis kepiting Kampung Timur, di situ akan keluar tentang produk kami. Itu memudahkan untuk kalian mencari tentang produk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalita Ahmad dengan NIM 2222113. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan materi tentang perencanaan konten. Apa sih perencanaan konten? Nah, itu strategi yang digunakan untuk mengatur, membuat, dan menjadwalkan konten secara tematis guna mencapai tujuan pemasaran digital dalam konten bisnis UMKM seperti Kampung Timur. Dan strategi yang kita ambil ini bertujuan untuk meningkatkan brand awareness, engagement pelanggan, dan penjualan produk. Nah, dalam 1 bulan ke depan kita akan mengambil perencanaan kontennya dalam 4 tahap. Yang pertama adalah awareness. Nah, awareness adalah artinya kesadaran merek atau pelanggan merek ini dapat mengacu pada sejauh mana sih konsumen mengenali dan mengenalkan suatu produk. Kedua, setelah kita mengenalkan produk atau bisnis kita, tahap keduanya adalah consideration. Nah, consideration ini adalah untuk mendorong minat dan kepercayaan buat konsumen. Nah, kita masih juga harus mempertimbangkan apakah produk ini layak dengan kualitasnya untuk dicoba atau tidak. Nah, kita harus juga memberikan kepercayaan kepada konsumen. Contohnya, kita harus testimoni nih dengan yang sudah beli sama kita, mereka menanyakan tentang rasanya kita ini seperti apa. Nah, dengan begitu kita juga bisa mengundang konsumen-konsumen baru bahwa produk kita ini sangat enak dan sangat dinikmati buat orang-orang yang pengen mencobanya di produk kita. Nah, setelah kita memberikan keminatan dan kepercayaan konsumennya, tahap ketiga adalah forecast. Nah, forecast ini adalah untuk mendorong pelanggan melakukan pembelian dan fokus utamanya memberikan kemudahan dan insentif agar mereka segera membeli. Nah, dengan cara kayak gini ini setelah kita memberikan minat dan kepercayaan, kita harus juga memberikan kemudahan untuk produk kita ini ada gitu. Dengan cara kita memberikan promo atau diskon. Nanti kita akan menjelaskan di materi selanjutnya. Yang keempat adalah retention and advocacy. Nah, advocacy ini untuk mendorong pembelian. Dia itu dalam tahap ini menjaga loyalitas pelanggan dan membuat mereka merekomendasikan produk ke orang lain. Nah, kita masuk ke kalender
konten dalam 1 bulan ke depan. Yang pertama minggu pertama. Nah, kita ini dengan tahap pertama ini dengan cara foto produk. Nah, yang deskripsi produk andalan dengan latar budaya Balikpapan. Yang tujuannya akan kelezatan khas Balikpapan dengan produk terbaik Kampung Timur. Nah, bisa dilihat ya contohnya gambar yang foto yang kami desain yang kita akan buat dengan judulnya adalah rasakan kelezatan oleh khas Balikpapan. Nah, kemudian untuk hari Rabu kita membuat video pendek perkenalkan produk unggulan dan pokok bahan ini sangat penting juga. Biasanya kalau misalnya kita disebut SEP itu lebih karena orang suka nge-scroll yang video dibandingkan gambar foto macamnya. Nah, kita harus juga membuat video dalam memperkenalkan produk kita. Nah, ini kita juga hanya memerlukan hashtag ya, sangat penting. Hashtag yang memerlukan yang benar-benar secara umum dan gampang diketahui orang. Contohnya air Indonesia, produk UMKM, rasa Indonesia, dan hashtag ini sangat penting juga ya. Nah, kita mengadakan hari selanjutnya testimoni pelanggan. Nah, kita tidak hanya dengan cara kita memperkenalkan terus sudah ada yang beli ini, tapi tidak ada testimoninya. Nah, gimana kita harus biar produk kita ini dipercaya orang dengan cara kita testimoni. Karena dengan testimoni ini bisa memberikan kepercayaan kepada konsumen. Nah, bahwa konsumen ini biasanya kan perlu review dari orang-orang. Biasanya, ini enak loh, cobain ya. Bisa dilihat ya, contohnya kami buat testimoninya. Ini biasanya dipasang di story. Selanjutnya adalah minggu kedua, consideration. Nah, consideration ini kita memberikan foto edukasi dengan cara buat postingan judulnya adalah foto menarik banget kepiting dan satuan tahukah Anda produk kami terbuat dari bahan alami khas Balikpapan yang terjamin kualitasnya. Nah, dengan desain seperti itu orang bisa tahu ini, oh ternyata produk ini kecilan Balikpapan, banyak loh yang beli ini. Terus dengan kita memberikan gambar cek yang dengan rasa, gurunya nggak main-main. Nah, terus kita juga memberikan gambar yang benar-benar yang pengen diketahui konsumen. Dengan cara ya kita harus memberitahu nih racikannya bumbunya original benar. Nah, dengan kayak gini dan kata menarik ini bisa mencuri perhatiannya dari konsumen tersebut. Nah, tidak hanya kita melakukan promosi terus, tapi kita harus berinteraksi kepada konsumen. Nah, biasanya kan konsumen itu sangat bosan ya, misalnya promosi dengan produk kita gini-gini terus, tapi kok tidak ada interaksi gitu. Nah, dengan cara kita harus melakukan interaksi dengan konsumen. Nah, dengan kita membuat interaksi konsumen ini agar konsumen tidak bosan dengan produk kita. Jadi dengan cara kita menanyakan rasa favorit kamu itu apa sih, asin kah, manis kah, pedas. Nah, kita juga melihat nih langganan rasa yang mana sih yang paling banyak. Nah dengan kayak gini juga kita perlu tahu nih produk yang harus kita banyak itu harus yang mana gitu. Nah, kalau ini untuk pola interaksi ini lebih ke arah kita pasangnya di story. Terus kalau hari Jumat ini sangat penting juga, yaitu BTS. Ini sangat penting banget. Jadi kita harus membuat video proses pembuatan produknya. Dengan video ini kita harus memberikan video klip dari pengelolaan sampai penjualan. Baik. Selanjutnya minggu ketiga yaitu forecast. Nah, dalam minggu ini kita juga mengadakan 3 hari. Yang pertama Senin untuk foto promo, yaitu dan deskripsi diskon 15% untuk pembelian selama minggu ini. Nah, dengan dilihat ya, bisa dilihat ya contohnya yang kami buat spesial promo khusus minggu ini diskon 15%. Dengan satuan promo spesial minggu ini diskon 15% untuk seluruh produk Kampung Timur, jangan dilewatkan. Nah, hashtagnya juga kita juga harus benar-benar memberikan kunci agar dapat diingat oleh orang-orang konsumen yang belum pernah mengenal produk kita, apalagi konsumen baru ke produk kita. Itu sangat penting banget ya, hashtag itu sangat penting banget punya. Nah, poin kedua hari Rabu itu adalah tutorial story. Nah, biasanya sih dengan tutorial story kita masangnya di story Instagram. Dengan kayak gini kita memberikan tutorial cara membelinya di produk kita seperti apa, mulai dari link sampai ke misalnya nih kita menyimpannya di Shopee. Nah, berarti kita memberikan tutorial dari Instagram ke Shopee. Kemudian kita buat hari Jumat. Nah, video pakai hadiah. Nah, video kita ini juga perlu membuat video pendek-pendek yang pakai paketan. Biasanya kita kan kita membuat desain ini satu produk kan. Nah, kita juga perlu memberikan video satu paket. Biasanya orang kalau misalnya kita membeli oleh-oleh ya, tuh dia suka membeli yang satu paketan gitu. Apalagi kalau warga Balikpapan ya.
Nah, minggu terakhir ini adalah Precision and Advocacy. Nah, ini kita melakukan hari pertama itu memang giveaway dengan deskripsi baiknya pengalaman berlangganan tentang Kampung Timur. Nah, selanjutnya giveaway ada juga baiknya pengalaman bersama Kampung Timur yang menggunakan hadiah. Nah, hashtagnya giveaway UMKM, hashtagnya hadiah Kampung Timur. Nah, kenapa kita hashtagnya harus ada nama produk kita? Karena terkadang orang bilang kalau misalnya hadiah itu kan biasanya orang tuh kan sudah tahu nih ada Kampung Timur, kadang-kadang dia lagi itu lagi pengen lihat apakah bisnis kita ini ada giveaway atau tidak. Nah, dengan mengadakan giveaway ini bisa mengundang pelanggan-pelanggan lama, mengundang pelanggan yang baru. Nah, dengan cara kita nyuruh mereka tag di Instagram teman-temannya mereka, dan kayak gini juga menambah followers. Nah, bisa meluangkan jangkauan yang lebih luas lagi dari sebelumnya. Konten ini UGTM sangat penting juga dalam bisnis maupun usaha. Nah, untuk sabunnya kita harus berinteraksi lagi kepada konsumen dengan cara kita mengadakan kuis. Nah, dengan kuisnya deskripsinya apa nama produk unggulan kami dan tentunya dengan keterangan oleh uji pengetahuan tentang ada jawab di kali ini. Nah, kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang secara umumnya diketahui pelanggan-pelanggan lama yang pernah beli di Kampung Timur. Oke, dimana kita membuat testimoni video dengan deskriptif, jadi pelanggan menceritakan pengalaman dengan mereka dengan Kampung Timur. Nah, itu dengan video testimoni ini harus melewati dengan influencer. Kenapa saya bilang harus lewat influencer? Karena influencer itu kan otomatis kan banyak followers. Nah, kalau dengan kepercayaan influencer itu lebih percaya sih, karena kan namanya juga selebriti atau telegram ya. Kita mempercayai mereka, otomatis dengan bentuknya dia itu percaya, oh bang ini kan enak banget ya, kok pernah beli ya gitu. Terus apalagi kalau followersnya udah banyak banget kan otomatis kan followersnya mereka kan percaya dengan ekspresinya dia, perasaannya dia. Nah, dengan begitu dengan testimoni dengan kolaborasi dengan proses itu sangat penting dan bisa mendapatkan konten-konten baru. Nah, untuk rangkumannya itu kreator konten itu yang pertama adalah storytelling branding, ide kreatif, cerita sejarah produk, makna ala-ala proses produk, formatnya real, casual, video pendek, tujuannya untuk meningkatkan brand awareness, meningkatkan nama usaha kita. Yang kedua adalah konsentrasi, polling, challenge, kuis, tebak bahan atau pertanyaan jawab, terus formatnya Instagram Story, TikTok, Reels. Nah, tujuannya untuk meningkatkan engagement. Nah, terus yang ketiga adalah usaha generation content atau yang disebut UGC. Nah, testimoni kita pada pelanggan, formatnya Instagram Feed, Story, tujuannya untuk membangun percaya pelanggan. Selanjutnya konten edukatif, kreatifnya pakar bahan, 4 titik, tutorial, pendeknya, formatnya infografis, video singkat, tujuannya untuk menambah wawasan audiens. Terus ini sangat penting juga, destination itu adalah ide kreatifnya dapat produksi penggunaan bahan baku di Kampung Timur. Formatnya video ada story, tujuannya untuk meningkatkan keterlibatan audiens. Nah, selanjutnya promo, kreatif dan flash sale. Ide kreatifnya kalau dari informasinya dikenda akan pakai balloon. Nah, formatnya Instagram font atau live. Tujuannya untuk mendorong pembelian. Terus ini kontennya kolaborasi dan influencer marketing. Intinya kreatifnya review jasa food apapun menjadi produk kita. Formatnya video clip, ide collaboration. Nah, tujuannya untuk meningkatkan jangkauan brand. Nah, dari rangkuman kreatif konten ini sangat penting bagi usaha kita, bukan hanya usaha kita tapi juga bagi UMKM atau UMKM kelak atau menengah yang sangat penting dalam rangkuman kreatif konten ini. Ini salah umum yang kita gambarin. Jadi sangat penting banget. Ini rangkuman kreatif konten dalam 1 bulan ke depan kita akan melakukan konten ini. Untuk konten ini tujuannya untuk memperluas dan mengarahkan produk kita bahwa produk kita ini sangat menarik dan bisa cocok untuk buat oleh-oleh buat yang di luar Balikpapan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelolaan anggaran, di mana anggaran pemasaran digital per 3 bulan dari tahun 2024 yang dimulai dari bulan Januari sampai Maret 2024 dari berbagai kategori, yaitu kategori Facebook, TikTok, Instagram, serta biaya tak terduga, di mana masing-masing per bulannya mempunyai nominal, yaitu kategori Facebook dengan nominal per bulannya 450.000 dari bulan Januari sampai Maret dengan total 1.350.000. Kategori TikTok per bulannya dari Januari sampai Maret 974.000 dengan total
2.922.000. Kategori Instagram per bulannya 600.000 dari bulan Januari sampai Maret dengan nominal 1.800.000, serta biaya kategori biaya tak terduga yaitu per bulannya 1.800.000 dari bulan Januari sampai Maret dengan total 5.400.000 rupiah, sehingga total seluruh kategori sebesar 11.472.000 rupiah. Pengelolaan anggaran per aktivitas yang sebelumnya sudah saya jelaskan, terdapat beberapa kategori yaitu terdiri dari Facebook, TikTok, Instagram, serta biaya tak terduga, di mana masing-masing kategori mempunyai nominal yaitu sebesar 6.072.000 untuk kategori Facebook, TikTok, dan Instagram, serta biaya tak terduga yaitu 5.400.000 rupiah, di mana total keseluruhannya yaitu 11.472.000, di mana masing-masing kategori mempunyai aktivitas yaitu dengan menggunakan medsos. Diharapkan warga dunia maya dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya serta memudahkan interaksi dan biaya relatif lebih murah. Untuk biaya tak terduga, kita juga dapat menggunakan untuk mengantisipasi tambahan dalam UMKM usaha kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja, di mana KPI yang telah ditentukan. KPI sendiri dapat kami sebut dengan Key Performance Indicator, di mana untuk pengertiannya sebagai alat pengukuran yang krusial dalam menilai sejauh mana sebuah organisasi, tim, serta individu dalam menjalankan suatu usaha, apakah telah berhasil mencapai tujuan serta strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut lampiran dari KPI kami tentang pengukuran kinerja PAYA Kepiting Kampung Timur, di mana terdiri dari KPI bobot, target, pencapaian, skor, peningkatan, serta tipe KPI. Yang pertama yaitu volume penjualan dalam 1 tahun, di mana bobot sendiri 13 dengan target 635 juta, pencapaian 724.343.560 dengan skor 14 dengan peningkatan 13% dengan tipe KPI maksimal. Yang kedua, volume penjualan dalam bulanan dengan bobot 11 dengan target 51 juta dengan pencapaian 60.528.630 dengan skor 19 dengan peningkatan 16% dengan tipe KPI maksimal. Yang ketiga yaitu volume penjualan dalam mingguan, di mana bobot 10, target 12 juta, pencapaian 13.968.145 dengan skor 16 dengan peningkatan 14% serta dengan tipe KPI maksimal. Yang keempat yaitu jumlah persen kunjungan untuk pembelian ke marketplace Shopee, yaitu terdiri dari bobot 10, target 16.907, pencapaian 19.891, skor 18, peningkatan 15%, serta tipe KPI maksimal. Yang kelima, produksi per hari bobot 10, target 150, pencapaian 162, skor 8, peningkatan 7% dengan tipe KPI minimal. Yang keenam, produk gagal atau produk cacat dengan bobot 5 dengan target 20 dengan pencapaian 16 dengan skor min 4 dengan peningkatan min 24% dengan tipe KPI minimal. Distributor produk
dengan bobot 5, dengan target 2, dengan pencapaian 2, dengan skor 0, peningkatan 0, tipe KPI minimal. Yang ke-8 yaitu margin keuntungan produk dengan bobot 14, dengan target 30%, dengan capaian 50%, dengan skor 67, dengan peningkatan 40%, tipe KPI maksimal. Yang ke-9 yaitu rasio biaya operasional terhadap penjualan bobot 10, target 250 juta, pencapaian 290.534.410, skor 16, peningkatan 14%, dengan tipe KPI maksimal. Yang ke-10 dengan return of investment dari margin per setahun yaitu bobot 12, target 400 juta, pencapaian 434.806.150 dengan skor 9, dengan peningkatan 8%, dengan tipe KPI minimal. Di sini dengan bobot nominal dan totalnya yaitu 100%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana pelaporan. Yang pertama yaitu volume penjualan dalam 1 tahun. Di sini dapat kita lihat grafik berisikan tentang volume penjualan dalam 1 tahun terakhir. Pada grafik berwarna biru disebutkan bahwa pencapaian dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ditentukan sejumlah 774.343.560, di mana hal ini dapat mengidentifikasi terdapat peningkatan sejumlah 13% dari grafik berwarna abu-abu yang telah ditentukan dari target yaitu 635 juta rupiah. Yang kedua, volume penjualan dalam bulanan, di mana dapat kita lihat dari grafik di atas berisikan tentang volume penjualan dalam bulanan, di mana grafik berwarna biru disebutkan dalam pencapaian dalam kurun 1 tahun ditentukan sejumlah 60.528.630, di mana mengidentifikasi terdapat peningkatan sejumlah 16% dari grafik berwarna abu-abu yang telah ditentukan yaitu 51 juta rupiah. Yang ketiga, volume penjualan dalam mingguan, di mana dapat kita dilihat dari grafik tentang volume penjualan dalam mingguan. Pada grafik berwarna biru disebutkan bahwa pencapaian dalam kurun waktu 1 tahun terakhir telah ditentukan yaitu 13.968.145. Hal ini mengidentifikasi terdapat peningkatan 14% dari grafik berwarna abu-abu yang telah ditentukan yaitu 12 juta rupiah. Yang keempat yaitu jumlah kunjungan untuk pembelian ke marketplace Shopee, dengan grafik berisikan tentang volume jumlah kunjungan untuk pembelian ke marketplace, di mana grafik berwarna biru disebutkan terdapat pencapaian dalam kurun 1 tahun terakhir sejumlah 19.891 transaksi, di mana teridentifikasi terdapat peningkatan 15% dari grafik berwarna abu-abu yang telah ditentukan sebesar 16.907 transaksi. Yang kelima yaitu produksi per hari, di mana dapat kita lihat dari grafik di atas volume produksi per hari pada grafik berwarna biru disebutkan dalam pencapaian 1 tahun terakhir ditentukan sejumlah 162 pieces. Hal ini mengidentifikasi terdapat peningkatan 7% dari cat berwarna abu-abu yang telah ditentukan yaitu 150 pieces. Yang keenam yaitu produksi cacat atau produksi gagal, di mana grafik berisikan tentang volume di atas yaitu pada grafik berwarna biru
Terdapat pencapaian dalam kurun 1 tahun terakhir sejumlah 16 pcs. Hal ini mengidentifikasi terdapat penurunan sejumlah 24% dari cat berwarna abu-abu yang telah ditentukan sebesar 20 pcs. Dalam pencapaian ini dapat membuktikan bahwa tingkat presentasi produk cacat bisa diminimalisirkan. Yang ketujuh yaitu distribusi produk, di mana pada grafik di atas pada cat berwarna biru disebutkan bahwa pencapaian kurun waktu 1 tahun terakhir ditentukan sejumlah 2 kali pendistribusian barang ke berbagai online. Hal ini mengidentifikasi tidak ada perubahan signifikan dari target yang telah ditentukan dari cat berwarna abu-abu. Yang kedelapan yaitu margin keuntungan produk. Dapat kita lihat dari grafik di atas, pada cat berwarna biru terdapat pencapaian dalam kurun 1 tahun terakhir ditentukan sejumlah 50%. Hal ini mengidentifikasi terdapat tren perubahan positif telah ditentukan dari cat berwarna abu-abu, yaitu sebesar 30%. Yang kesembilan yaitu rasio biaya operasional terhadap penjualan, di mana dari grafik di atas dapat kita lihat terdapat pencapaian dalam kurun 1 tahun terakhir yaitu sebesar 290.537.410 rupiah, di mana terdapat mengidentifikasi perubahan peningkatan biaya dari target yang telah ditentukan dari cat berwarna abu-abu yaitu sebanyak 14%, di mana semakin meningkatnya rasio biaya operasional, maka kedepannya tingkat presentasi margin untuk tahun depan juga harus ditingkatkan lagi. Yang ke-10 yaitu margin keuntungan produk, di mana dapat kita lihat pada cat berwarna biru disebutkan bahwa terdapat pencapaian dalam kurun waktu 1 tahun terakhir yang telah ditentukan 435.806.150 rupiah, di mana terdapat mengidentifikasi tren perubahan positif dari target yang telah ditentukan dari cat berwarna abu-abu yaitu sebesar 8%. Oke, sekarang kita masuk di simulasi laporan hasil kampanye. Di sini ada sebuah tabel yang isinya jadwal untuk setiap konten yang kita buat itu diposting sesuai harinya. Nah, jadi di sini ada 3 tips pelaksanaannya. Yang pertama ada optimasi waktu. Jadi kita memposting itu di waktu aktif-aktifnya audiens seperti pukul jam 12 dan jam 6. Nah, yang kedua ada konsistensi. Jadi pastikan kita sangat aktif ya dalam interaksi seperti interaksi di komentar atau di DM. Nah, yang ketiga ada kolaborasi. Jadi kita mengajak influencer lokal untuk meningkatkan awareness dan engagement untuk memasarkan produk pay kepiting kepada semua orang ya, gitu. Nah, untuk kesimpulan dari rencana yang disusun, jadi bisnis UMKM pay kepiting ini memiliki prospek yang baik dengan pendekatan yang tepat. Jadi kunci keberhasilan terletak pada kualitas produk pastinya, kemudian strategi pemasaran yang efektif, dan pengelolaan keuangannya juga yang cermat. Nah, dengan adanya inovasi dalam rasa dan kemasan serta pengelolaan yang baik, usaha ini dapat berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Untuk mendukung perkembangan ini, penerapan pemasaran digital menjadi hal yang penting. Jadi kita memanfaatkan platform media sosial seperti contohnya Instagram, Facebook, dan TikTok, atau Shopee juga bisa. Nah, UMKM kepiting ini memperkenalkan produknya kepada audiens yang lebih besar dan lebih beragam. Penggunaan website atau toko online juga memungkinkan konsumen untuk melakukan pemesanan dengan mudah. Bahkan yang di luar daerah juga bisa pesan online dengan mudah. Selain itu, strategi SEO dapat digunakan untuk meningkatkan visibilitas bisnis di mesin pencari sehingga lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan.
Kampanye iklan berbayar yang tepat sasaran seperti Google Ads dan iklan di media sosial membantu menjangkau konsumen yang lebih spesifik dan meningkatkan penjualan. Nah, rekomendasi untuk UMKM. Sebagai rekomendasi UMKM PAY Kepiting, sebaiknya terus memperkuat kehadirannya di dunia digital dengan berfokus pada konten yang menarik dan konsisten di media sosial, seperti berbagi resep unik menggunakan produk PAY Kepiting atau testimoni pelanggan yang puas. Selain itu, penting untuk membangun hubungan lebih dekat dengan pelanggan melalui email marketing atau program loyalitas yang dapat meningkatkan retensi pelanggan. Untuk meningkatkan efisiensi operasional, penggunaan perangkat lunak untuk mengelola pesanan dan inventaris dapat membantu mempermudah proses bisnis sehari-hari. Tidak kalah penting, UMKM ini perlu menjaga kualitas dan inovasi produk agar relevan dan tren pasar, serta mengembangkan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan untuk menambah nilai jual. Jadi dengan adanya strategi ini, UMKM PAY Kepiting dapat memperkuat daya saing, memperluas pasar, dan mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.